Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kali ini kita kembali pada kajian tentang analisis ilmiah Sirah Nabawiyah, edisi spesial bulan Ramadan. Pada kali ini, atau pada episode ke-26 ini, kita akan mengkaji tentang salah satu topik penting dalam perjalanan Sirah Nabawiyah, yaitu intervensi dan sabotase kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Topik ini akan dikaji dan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Dan pada kesempatan ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Habib, pada kesempatan ini atau tepatnya pada episode yang ke-26, salah satu topik yang paling menarik tentang perjalanan sejarah atau Sirah Nabawiyah, yaitu tentang intervensi dan sabotase kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi. Satu perjalanan yang memiliki tantangan yang luar biasa, Bib, ya. Mungkin lebih jelas akan disampaikan langsung oleh guru kita bagaimana sabotase kaum musyrikin terhadap dakwah Rasulullah. Saya persilakan, Bib. Baik, terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وكرم وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dakwah secara terang-terangan di saat usia beliau 43 tahun hingga beliau hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Banyak sekali terjadi pertentangan dari orang-orang kafir Quraisy yang coba menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai konspirasi dan berbagai cara. Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah dukungan Bani Hashim, terutama paman beliau sebagai tokoh yang berpengaruh di kota Makkah, yaitu Sayyiduna Abu Thalib. Maka mereka tidak mampu menghalangi secara mutlak apa yang dilakukan oleh Nabi, karena masih khawatir dengan keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, terutama tokoh utamanya yang berperan penuh dan memiliki pengaruh sangat besar di tengah-tengah komunitas masyarakat yang ada di Makkah, yaitu Sayyiduna Abu Thalib. Maka mereka coba membuat perencanaan untuk menghalangi dakwah Nabi. Yang pertama mereka lakukan bernegosiasi dengan Sayyiduna Abu Thalib. Mereka datang ke rumah Sayyiduna Abu Thalib, kemudian mereka meminta Sayyiduna Abu Thalib untuk melarang keponakannya berdakwah dengan cara yang halus. Mereka mengambil langkah secara persuasif. Sayyiduna Abu Thalib menolak permintaan mereka dengan cara yang baik juga. Maka mereka pun pulang. Nabi SAW masih gencar di dalam menyampaikan dakwah. Maka mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka coba cara kedua. Cara kedua, mereka membuat fitnah. Kalau bahasa sekarang namanya membunuh karakter. Jadi ada musyawarah dilakukan, di antaranya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengusulkan bagaimana kalau kita tuduhkan bahwa Muhammad ini kahin, dukun. Sebagian di antara mereka mengatakan dia bukan seorang dukun. Ya, saya sebut ala sabilil hikayah, ya. Saya sebut nama Muhammad karena jalan ceritanya seperti itu. Kalau ulama membolehkan kita sebut nama Muhammad hanya sekedar di dalam riwayat tersebut. Kita sedang membahas Sirah Nabawiyah. Tapi kalau selayaknya orang mukmin, jangan pernah memanggil namanya Muhammad. Kita harus sebut dengan gelar.
Tapi ini hanya sekedar pelajaran sirah nabawiyah. Karena mereka menyebutnya seperti itu, mereka tidak ada hormat kepada Nabi. Mereka katakan Muhammad bukan dukun, kahin. Maka ada yang mengusulkan kalau begitu kita tuduhkan saja dia seorang syair, penyair. Mereka mengatakan dia bukan seorang penyair. Sebagian lagi mengusulkan kalau begitu kita tuduhkan Majnun, dia seorang gila. Mereka mengatakan Muhammad bukan orang gila. Kemudian mereka mengatakan kalau gitu kita tuduhkan saja kepada dia sahir, tukang sihir. Mereka mengatakan dia bukan tukang sihir. Nabi ketika menunjukkan mukjizat, mereka menganggap sihir. Padahal mereka yang meminta untuk menunjukkan mukjizat kenabian. Tapi mereka menuduh mukjizat itu sebagai sihir. Wa in yara ayatan yu'ridu wa yaqulu hadza syihrun mustamir. Ketika mereka melihat mukjizat tersebut, mereka berpaling dan mereka mengatakan, oh ini adalah sihir yang terus-menerus. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Ketika datang kepada mereka bukti nyata, yaitu mukjizat, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Maka mereka sepakat, kita tuduhkan saja bahwa Muhammad ini tukang sihir. Karena bahasanya atau cara menyampaikan dakwah dengan kata-kata yang indah membuat orang menjadi berubah. Istri dengan suaminya bisa bertengkar karena yang satu memeluk agama Islam, yang satunya menolak. Anak sama ayah juga demikian. Bertengkar karena ayahnya tidak memeluk agama Islam, anaknya memeluk agama Islam. Maka ini lebih cocok kita tuduhkan bahwa Muhammad adalah sahir, tukang sihir. Cara kedua ini mereka sebarkan fitnah tersebut. Khususnya kepada orang-orang yang berada di luar Makkah yang datang berdagang ke Makkah atau mengunjungi Ka'bah atau melaksanakan ritual di Makkah, khususnya di Masjidil Haram. Namun tidak terlalu berefek. Maka mereka mencari cara ketiga. Intervensi yang dilakukan cara ketiga sudah mulai tahdid. Tahdid artinya mengancam. Datang kepada pamannya Nabi, Sayyiduna Abu Thalib. Mereka datang kali ini tidak berbicara secara baik-baik, secara persuasif, tapi mereka sudah masuk kepada wilayah tahdid. Mereka sudah mulai mengancam. Kalau engkau tidak halangi keponakanmu di dalam menyampaikan dakwah ini dan mencela Tuhan-Tuhan kami, maka kami akan melakukan tindakan tegas. Jadi sudah mulai masuk ke tahapan mengancam. Sayyiduna Abu Thalib sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang disampaikan oleh orang musyrik, orang kafir Quraisy dari para pembesarnya, sudah masuk ke tahapan, ke fase mengancam, maka Sayyiduna Abu Thalib mulai mengkhawatirkan keselamatan keponakannya. Dipanggillah Nabi Muhammad SAW, wahai ponakanku, tadi pembesar-pembesar kafir Quraisy mereka datang dan mereka mengancam. Maka mereka meminta untuk engkau hentikan dakwah. Bagaimana wahai ponakanku? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya keteguhan yang luar biasa. As-sabat. Kata Rasulullah SAW, ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma fa'altuhu hatta yuzhirahu Allah au ahlik duna. Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan perintah ini, maka saya tidak akan lakukan hingga Allah memenangkan dakwah ini atau saya yang akan binasa. Ini keteguhan dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata cara ketiga tidak berhasil, mereka mencari lagi cara yang berikutnya, cara keempat. Cara keempat, mereka memilih seorang anak yang tampan, yang gagah, bernama Imarah ibn Walid ibn Mughirah. Datang ke rumahnya Sayyidina Abu Thalib dengan maksud untuk membarter, menukar. Mereka datang bertemu Sayyidina Abu Thalib mengatakan, wahai Abu Thalib, ini ponakanmu kami akan bunuh. Nah sekarang kami bawa pengganti ponakanmu.
bernama Al-Walid, ya, Imarah ibn Al-Walid ibn Mughirah. Ini anak yang tampan, anak yang gagah. Kau ambil saja anak ini dan kau serahkan ponakanmu kepada kami. Jadi mereka mau buat barter. Apa kata Sayyiduna Abu Thalib? Atu'tuni ibnakum agzulahu lakum wa u'tikum ibni taqtulunahu. Apakah kalian mau memberikan anak kalian kepadaku, lalu aku berikan makan anak kalian, sedangkan anakku aku serahkan kepada kalian untuk kalian bunuh? Fawallahi ma la yakunu abada. Demi Allah hal ini tidak akan terjadi. Ini satu kesepakatan yang aneh. Menukar Nabi Muhammad dengan Imarah. Kemudian Nabi Muhammad mau dibunuh, diganti dengan Imarah. Itu pemikiran mereka. Ternyata cara yang keempat ini pun gagal. Ditolak oleh Sayyiduna Abu Thalib. Masuk ke cara kelima. Melihat semangat dakwah Nabi tidak pernah surut, justru selalu meningkat. Dan pengaruhnya mulai tersebar sedikit demi sedikit. Mereka menggunakan cara kelima. Bernegosiasi dengan Nabi Muhammad. Datang pembesar-pembesar Quraisy, mereka negosiasi. Wahai Muhammad, begini saja. Kita damai. Tapi kita membuat jadwal khusus. 1 tahun kau menyembah Tuhan kami. Dan 1 tahun kami menyembah Tuhanmu. Turunlah ayat yang menegaskan bahwa agama kalian, ya untuk kalian, agamaku untukku. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Ini diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Putus asa mereka. Semua cara sudah dilakukan untuk menghalangi dan mengintervensi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak berhasil, sia-sia. Maka mereka mengambil cara terakhir, cara yang keenam. Dikumpulkanlah para pembesar-pembesar yang hadir. Mereka hadir di satu tempat, seperti Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, kemudian ada juga Utbah bin Rabi', Saibah bin Rabi', dan juga Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dan para pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Mereka sepakat, begini saja. Mungkin Muhammad mau harta. Kita kumpulkan harta kita, kita serahkan kepadanya, sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di Makkah. Atau mungkin dia mau jabatan, kita serahkan jabatan tersebut kepadanya. Atau mungkin dia mau menikah dengan wanita yang ada di Makkah, yang paling cantik. Kita serahkan itu wanita-wanita yang paling tercantik, kemudian dia memilih mana yang ingin dia nikahi. Maka ini dikumpulkan harta-harta mereka, sudah ada perencanaan ingin menyogok Nabi agar Nabi menghentikan dakwanya. Maka diutuslah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang bernegosiasi dengan Nabi Muhammad dengan maksud menyuap Nabi Muhammad. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau mau harta, kami akan kasih harta, engkau jadi orang paling kaya di kota Makkah. Tapi engkau tinggalkan dakwah ini. Kalau engkau mau menikah dengan wanita paling cantik, kami akan carikan wanita yang paling cantik di kota Makkah untuk kau menikah dengannya. Kalau memang engkau ingin mencari kemuliaan, kami akan berikan kemuliaan itu kepadamu. Dan seterusnya. Ingin menyogok Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi ketika merespon apa yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah? Beliau mengatakan, ma ji'tu bima ji'tukum bih atlubu amwalakum. Aku membawa ajaran ini bukan karena untuk mencari harta kalian. Wala syarafa fikum, dan bukan mencari kemuliaan. Wala mulka alaikum, dan juga bukan mencari pangkat atau kerajaan. Walakin Allah Ta'ala ba'athani ilaikum rasulah, akan tetapi Allah sudah mengutusku menjadi rasul. Wa anzala alayya kitabah, dan Allah telah menurunkan kepadaku Al-Quran. Wa amarani an akuna lakum basyira wa nadhira, dan Allah perintahkan aku menjadi pembawa kabar gembira
dan pembawa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang yang taat akan surga, kabar ancaman bagi orang yang kufur dan bermaksiat. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih fa huwa huzzukum fid dunya wal akhirah. Jika kalian menerima apa yang aku berikan pada kalian, kalian menerima ajaran yang aku sampaikan kepada kalian, maka kalian akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Namun jika kalian menolak apa yang aku sampaikan kepada kalian, maka aku akan bersabar dengan perkara ini hingga nanti Allah yang menetapkan hukum di antaraku dan di antara kalian. Maka Utbah bin Rabi sudah berputus asa dengan sogokan yang ingin diberikan kepada Nabi, berkeyakinan bahwa Nabi akan terpengaruh dengan harta, ternyata semuanya gagal. Dari sinilah mereka mulai masuk ke fase penindasan secara fisik. Dan nanti kita akan bahas pada puncaknya sampai akhirnya diboikot, diblokade, diboikot daripada Bani Hasyim selama 3 tahun. Ya. Ada satu pertanyaan, mungkin pada episode ini satu pertanyaan saya sampaikan. Kira-kira intervensi dan sabotase kepada kaum musyrikin terhadap dakwah Rasulullah SAW di kalangan kaum musyrikin, paling tidak tokoh-tokohnya atau kalangan-kalangan menengah ke atas pemimpin-pemimpinnya, apakah mereka juga paling tidak tokoh-tokoh tersebut mengikuti atau kembali memeluk agama yang disampaikan oleh Rasulullah tidak? Ya. Pengikut Nabi mayoritas adalah kalangan kaum lemah, dan itu memang sudah sunnatullah. Ya, tapi ada juga tokoh-tokoh menengah ke atas. Ya, mereka menerima dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti saudagar kaya raya Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Itu termasuk orang kaya raya, tapi memeluk Islam di awal-awal dakwah Islam. Ada juga Utsman bin Affan dan banyak tokoh-tokoh lain. Akan tetapi mayoritasnya pengikut adalah orang-orang lemah dari kalangan fuqara wal masakin dan para budak. Ya, demikian penjelasan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode ke-26 yang membahas tentang sabotase kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita akan berjumpa kembali lagi pada episode selanjutnya, yaitu pada episode 27 dengan membahas hijrah pertama ke Ethiopia. Tetap menyaksikan pada channel YouTube Habib Abdurrahman Ternate. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.